Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini adalah penjelasan atau tutorial cara pengerjaan pengolahan data hasil kalibrasi browser cache menggunakan beban lemping yang telah teman-teman lakukan pada praktikum modul 3 kemarin. Jadi ini sesuai dengan format yang harus teman-teman kerjakan, di mana nanti ada beberapa bagian, terutama teman-teman output hasilnya yaitu berupa nilai ini yang ditampilkan pada laporan kalibrasi. Jadi untuk langkah pertama yaitu teman-teman membuat bentuk dari identitas dari UUT yang dikalibrasi dan juga data standar yang digunakan pada praktikum kemarin. Itu data UUT-nya, nomor ordernya silakan teman-teman isi dengan NIM, kemudian nama alat sesuai yang kemarin yaitu Digital Browser Cache, merek PDK, nomor seri RCW210001, tipenya nggak usah dulu, aja satuan bar, rentang ukur 700 bar, dan ST dan daya baja ini disamakan 0,01, kemudian akurasinya 0,025%, modelnya yaitu gauge. Kemudian ada juga data standar yaitu gateway tester, strip lemping, kemudian pabriknya Badenberg, nomor seri dikosongi atau di strip, tipe di strip aja, kemudian satuan bar, rentang ukur 1 sampai 1200 bar, dan ini merupakan bisa tulis 0 aja karena memang kemarin belum dijelaskan seperti itu. Nah ini atau diabaikan ya, yang ini ada nilai 0 ini diabaikan. Ini adalah tinggi dari standar yang kemarin sudah diperhatikan untuk menggunakan high gauge, tapi teman-teman juga tidak mengukurkan ya. Ini untuk apa? Untuk didapatkan nilai tekanan hidrostatis itu. Jadi ini ditulis 00 aja. Kemudian ini adalah rho ini adalah sudah tetapan 1,2 kg meter kubik. Kemudian ini gravitasinya, dan ini rho GH merupakan rumus dari rumus tekanan hidrostatis kayak gitu ya. Oke, jadi ini teman-teman nilainya 0. Untuk ini ketidakpastian dari gravitasi 0,0000000012. Dan ini teman-teman tulis seperti ini, sesuaikan sama, maksudnya itu seperti ini. Dan ini suhu ini hasil dari rata-rata suhu awal dan suhu akhir ketika dilakukan pengambilan data gitu ya. Kelembapan juga dan tekanan ruang seperti itu juga diambil rata-ratanya. Kemudian di sini ada informasi sekilas mengenai konversi dari KPA. Kemudian untuk konversi ke bar, kilogram sentimeter, miligram per centimeter persegi, PSI, mmH2O, dan lain sebagainya. Untuk konversi ini teman-teman tidak perlu untuk dibingungkan karena ini sudah di-setting untuk tetap menjadi satuan bar gitu ya. Nah, ini untuk yang ketiga yaitu data sertifikat standar. Di sini untuk data sertifikat standar ini yang dimaksud adalah nilai konvensional atau tekanan aktual yang dari beban lemping itu, teman-teman. Kan kemarin ada beban lemping yang yang A, B, C sampai L gitu kan, ada kan. Nah, di situ untuk beban A itu memiliki tekanan aktual itu 20,246787. Kemudian B ini 180,499578. Kemudian C dan L ini disesuaikan dengan nilai yang di sebelah kanannya untuk tekanan aktualnya ya. Oke, kemudian ini adalah nomor beban atau kombinasi beban yang digunakan ketika teman-teman melakukan pengambilan data mulai 0% sampai 100% gitu ya. Jadi ini estimasinya, kemudian ini adalah nilai aktualnya gitu. Jadi untuk 0 itu ya tetap estimasinya 0 dan aktualnya 0. Kemudian jika nomor bebannya AHL untuk pengambilan data 10% atau estimasinya 70 bar, itu tekanan aktual yang diberikan dari beban lemping itu sebesar 71,25 bar, yang dimana itu merupakan penjumlahan dari nilai aktual yang di sini teman-teman. Nah ini teman-teman tulis juga 20,246787, 180 dan seterusnya ini untuk
dijadikan data ya teman-teman ya. Acuan dari data sertifikat standar. Berikutnya ini adalah langsung masuk ke sini teman-teman. Jadi ini adalah ada ketidakpastian dari standar dengan rumus seperti ini, sama dengan P sama dengan A plus B kali P plus C kali P pangkat 2 gitu ya. Nilai A-nya ini udah ditetapkan teman-teman. P sekian dan T 0 gitu. Jadi untuk aktual dari tekanan yang ini tadi, yang ini, aktual bar ini, teman-teman punya nilai ketidakpastiannya gitu. Ketidakpastiannya itu dari rumus yang ini. Yang ini ya, rumusnya. Jadi, nah ini berarti kita cari untuk apa namanya rumusnya kayak gini ya teman-teman. Nah, sesuai dengan ketidakpastian rumus yang ini. A plus B kali P plus C kali P kuadrat. Itu sampai semuanya diisi gitu ya. Untuk nilai ketidakpastian standarnya. Nih, tuh. Juga. Nah, kemudian setelah teman-teman mendapatkan nilai ketidakpastian dari standar, maka teman-teman bisa melanjutkan dengan apa namanya itu menginputkan data yang telah teman-teman dapatkan ketika praktikum. Nah, jadi itu kan kemarin udah ada kan untuk sequence A itu ada 6 siklus 3 kali siklus naik, 3 kali siklus turun. Naik itu M1, turun M2, naik M3, turun M4, naik M5 dan turun M6. Jadi untuk sesuai dari lembar kerja yang teman-teman kerjakan kemarin, itu ada yang di sini estimasi standar. Itu mulai 0 bar, 70, 440, 240, 280. Gitu ya. Jadi ini dapat dari mana? Yang L31. Nah, ini estimasi ini nilainya apa namanya? Teman-teman tinggal kupas ke bawah gitu ya yang untuk yang di sini nih. Kemudian aktual standar juga sama dari nilai yang sebelahnya teman-teman ya. Nah, yang ini. Oke. Kemudian setelah teman-teman apa namanya ini tulis ini untuk estimasi standar, aktual standarnya sudah ditulis juga, maksudnya dimasukkan ke format kolom atau tabel yang ini. Pembacaan alat teman-teman isikan apa namanya itu data yang sesuai masing-masing kelompok ya. Yang misal untuk M1 0,0069,66 ini data yang untuk saya dijadikan presentasi atau penjelasan tutorial. Masing-masing teman-teman langsung isi semuanya sesuai data masing-masing kelompok. Kemudian teman-teman mengisi atau mengerjakan untuk min up atau rata-rata data naik. Rumusnya average yang ini M1, M2, M1, M3 dan M5 itu dirata-ratakan. Untuk apa itu nilai mulai 0% sampai 100% itu sama ya teman-teman ya. Kali ini juga nah ini kayak gini dirata-ratakan dengan estimasi itu 140 yang ini. Terus untuk yang 210 juga sama kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, baik. Kemudian juga main down atau rata-rata turun. Sama juga teman-teman merata-ratakan nilai pengujian turunnya yaitu M2, M4, dan M6 di masing-masing titik. Kayak gitu ya. Tinggal average, langsung masukin ini, kemudian diklik M4, kemudian M6, terus di enter, keluar data atau keluar nilainya. Semuanya bisa teman-teman langsung dapatkan. Kemudian min ini adalah gabungan dari min up plus min down dibagi dua gitu ya. Nih, seperti itu teman-teman. Begitu juga yang ini. Nah, min up plus min down dibagi dua. Itu nilai min. Nah, nilai min ini teman-teman sudah menjadi salah satu komponen yang bisa ditampilkan di tabel hasil kalibrasi. Di mana? Yaitu yang di sini. Equipment reading. Yang ini. 6,69,7, 1,5. Ini kan nilainya dari sini. Nah, dari sini ya. P60 nih yang di sini. Nah, itu langsung bisa untuk tabel yang maksudnya itu kolom yang pertama equipment reading. Kita bisa mendapatkan data yang ini ya, teman-teman. Oke, kemudian teman-teman juga mencari dari koreksi, teman-teman ya. Ini koreksi yang
di mana koreksi ini diperoleh dari nilai, dicek dulu. Nah, ini dari nilai aktual standar dikurangi nilai mean atau dikurangi nilai rata-rata pengujian, dapatkan nilai koreksi di sini teman-teman. Oke, kayak gini, sama semua untuk di masing-masing titik. Oke, jadi dua komponen yang ada di tabel kalibrasi itu sudah teman-teman dapatkan gitu ketika sudah mendapatkan equipment reading dan koreksi. Berikutnya teman-teman menentukan nilai dari deviasi titik nol. Yang dimana rumusnya seperti ini teman-teman. Maksimum diabsolutkan yang ini ya, apa namanya itu untuk I, bentar ya. Ya, M2 kurangi M1, kemudian yang ini M4 kurangi M3, M6 kurangi M5 kayak gitu ya. Untuk rumusnya disesuaikan aja biar teman-teman nggak bingung untuk pengerjaannya gitu. Semua titik dilakukan hal yang sama gitu ya. Nih, misal di titik yang ini, titik berapa ini? Titik 280 misal. Itu yang untuk yang titik deviasi 0 ini, maaf, itu ya, untuk fokus nilai yang titik nolnya aja teman-teman. Jadi hanya apa namanya itu menghitung titik deviasi nolnya aja. Nanti selebihnya langsung di-drag ke bawah sampai nilai ke 100%-nya. Kemudian nilai histeresis di sini ada, bisa diklik dulu. Nah, rumusnya sepertiga dikali yang sama tadi absolut nilai M2 dikurangi M1, kemudian juga M4 kurangi M3 dan M6 kurangi M5 untuk histeresis. Yang dimana histeresis ini masing-masing titik dicari ya. Nah, seperti ini nih. Berikutnya bawahnya juga seperti ini. Nah, tinggal teman-teman awalnya aja dicari dengan rumus kayak gini. Terus nanti langsung di-drag ke bawah dan hasilnya langsung muncul kayak gitu ya. Kemudian resolusi ini disesuaikan dengan resolusi alat yang sudah ada di awal ini. Yang G10 ya, yang ini ya. Nah, yang ini. Itu disamain semua langsung satu ke semua titik. Kemudian repeatability rumusnya seperti ini. Repeatability itu fokus ke yang ke naik turun yang M1, M2, M3 dan M4. Yang dimana itu untuk repeatability itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan alat ukur ketika dilakukan pengukuran yang berulang dengan kondisi yang sama. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kondisinya sama ketika dilakukan pengulangan gitu. Jadi yang fokus yang di sini ini tuh M1, M2, M3 dan M4. Nah, rumus seperti ini ya. Jadi D58 kurangi H. Jadi M3 kurangi M1 terus K atau M4 kurangi M2. Naik yang kedua dikurangi naik yang pertama, kemudian turun yang kedua dikurangi turun yang pertama. Kayak gitu ya. Nilainya gitu. Kemudian ini untuk repeatability. Oke. Baik, kemudian reproducibility. Ini rumusnya itu fokus di eh, yang pengujian M5 dan M6 gitu. Untuk M5 ini sebentar. Nah ya, berarti pengujian yang naik ketiga dikurangi sebenarnya L 59 H 59. Oke. Jadi pengujian naik ketiga dikurangi naik yang pertama gitu. Kemudian yang ini juga untuk yang naik yang turun ketiga dikurangi turun yang pertama untuk pengujiannya. Kemudian tinggal teman-teman drag aja ke bawah dan itu hasilnya sudah sama gitu ya. Untuk nilai masing-masing komponen jadi kepastian min, deviasi titik nol, histeresis, resolusi, repeat, dan reproducibility. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai ini, teman-teman bisa ini ya, bisa
teman-teman baca defisit titik nol itu nilai maksimum absolut pada titik nol dari 3 siklus. Selisih merupakan penyimpangan nilai naik dan turun dari masing-masing bibit dalam 3 siklus, kemudian dibagi 3. Nah, dibagi 3 kan coba lihat selisih. Nah, 1/3 tuh dibagi 3. Dan repeat atau resolusi merupakan kemampuan alat membaca skala terkecil. Repeat mengetahui kemampuan berulang alat ukur dengan membandingkan siklus 2 dan siklus 1 berupa nilai naik dengan nilai naik dan nilai turun dengan nilai turun diambil nilai maksimumnya. Yang mana repeat tadi itu untuk yang misal naik kedua dikurangi naik ke turun, naik pertama, terus turun kedua kurangi turun yang pertama kayak gitu ya. Yang reproducibility itu yang naik ketiga kurangi naik pertama dan turun ketiga kurangi turun yang pertama. Nah, setelah teman-teman sudah mendapatkan nilai ini, maka teman-teman tinggal lanjut ke basis ketidakpastian. Nah, ini saya contohkan ke titik pengukuran 70 per saja ya. Sebenarnya teman-teman bisa apa namanya itu eh, untuk menghitung di semua titik teman-teman ya. Titik 0, 70, 140, 210 hingga 700 bar. Ketika satu tabel ini sudah bisa dipenuhi atau bisa dikerjakan, maka tabel-tabel yang lain bisa teman-teman lanjutkan dengan tinggal kopas dan sesuaikan nilainya saja seperti itu. Oke, misal titik yang ini ya 70 bar ya. Oh, ini pun nggak apa-apa. Misal ini ya, tekanan standar itu dari nilai apa? T31. Coba cek T31, T31. Yang ini. Nah, ini ya. Untuk ketidakpastian dari standarnya. Kemudian juga misal untuk 70 bar berarti T32 ya T32 untuk yang 140 berarti T33 dan seterusnya kayak gitu teman-teman. Misal cek dulu yang 70 berarti T32 kayak gitu ya. Dimasukkan langsung di apa namanya itu nggak usah ditulis manual tapi biar datanya itu terhubung semua jadi satu gitu, satu kesatuan gitu terhubung. Dan gravitasi ini dapatkan dari nilai G22. G22 yang tadi itu yang ini ya. Nah, ini udah ketetapan, teman-teman. Kemudian juga ada densitas. Densitas itu dapat dari mana? Dari G18. Bentar. G18. Nah, yang ini rho ini 1,2 dikali 10 dibagi 100. Ini ikuti aja untuk rumusnya teman-teman ya. Kemudian ini delta H. Delta H itu dapat dari mana? Oh ya, ini untuk ketidakpastian delta H ataupun perbedaan tinggi itu ditulis saja 0,005 ya. Kemudian ini deviasi titik 0. Ini yang sudah teman-teman cari. Yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini untuk deviasi titik 0 ini itu langsung apa namanya itu terhubung ke tabel yang ini teman-teman ya. Semuanya terhubung ke sini. Nanti series yang ini juga terhubung dari yang teman-teman cari yang tadi ya, itu. Semuanya dari untuk semua titik 0, 10%, 20% atau 0, 70, 140, 270 itu dari nilai ini semua teman-teman. Dari mulai deviasi titik 0, stereosis, resolusi, reproducibility yang ini. Jadi teman-teman ambilnya dari data yang sudah dikerjakan ini ya. Oke, setelah itu ini sama, stereosis juga dari sana tadi, repeat juga dari T58. Nah, T58 yang mana? Nah, ini. Kemudian reproducibility berarti U58, coba dicek. Apa itu reproducibility? U58. Untuk resolusi berarti ya, sebelahnya berarti ini. Sebentar. Resolusi ya. Resolusi berarti S58. Sesuaikan dengan yang ini aja ya. Ini S58 yang ini, teman-teman. Oke. Kemudian satuannya itu sesuaikan sama bar yang gravitasi meter per sekon kuadrat, densitas kilogram per meter kubik, kemudian delta H itu meter dan lainnya bar. Bar kayak gitu ya semua. Sebaran datanya ini berkaitan dengan apa namanya itu ya persebaran data. Dan ini
normal, rata-rata, 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 dan seterusnya. Kaitan untuk faktor cakupannya teman-teman, pembaginya gitu. Oke. Nah, oke. Ini tulis saja faktor cakupannya itu 2. Kemudian ini 1,3 1,7321 ini dan seterusnya ya. Ikuti yang ini aja teman-teman agar tidak bingung gitu. Oke, faktor cakupan itu dapat dari mana? Jadi distribusi faktor cakupan itu merupakan ini apa namanya itu yang berkorelasi dengan semua hasil yang memiliki kemungkinan yang sama gitu ya untuk apa namanya itu eh, hubungannya gitu. Sama sih untuk yang teman-teman ini persebaran data yang persebaran rektangular, yang persebaran itu yang lonceng kayak gitu tuh. Nah, kayak gitunya. Kemudian ketidakpastian bakunya, maka teman-teman lihat, nah ketidakpastian baku itu berarti ketidakpastian UI dibagi faktor cakupan. Nilainya ketidakpastian baku. Tinggal teman-teman drag nilainya semua langsung dapat yang sama gitu ya. Nah, ini bagi H89 faktor cakupannya K89. Dapatnya ketidakpastian baku kayak gitu. Oke. Kemudian juga ada koefisien sensitivitas. Dapat dari mana ini? Coba dilihat. G18, G18. Di sini ya, G18 dikali G17. Ini samakan aja biar teman-teman nggak bingung. Sama juga, misal ini nilainya 1. Kalau yang 1 ini teman-teman tulis manual aja ya. Kecuali yang ini sama yang ini. 3 komponen ini, komponen gravitasi, densitas, sama delta itu ditentukan dari rumus ini ya. G18 dari yang itu tadi. Kemudian ini G19 berarti 19. Yang bawahnya gravitasi dikali ini delta H itu ya. Oke, gravitasi kan. Berikutnya ada gravitasi. Oh, densitas ya, ini densitas ya. Kemudian ada delta H itu G18 G18 yang ini rho kali G19 kali gravitasi ya. Selebihnya itu teman-teman buat sendiri aja gitu. Satu ini tulis satu manual ya. Dan CI kuadrat UI kuadrat itu nilainya ini. Yang teman-teman ini berapa? Itu kuadratkan dikali koefisien sensitivitas dikuadratkan. Tinggal didrag ke bawah nilainya udah masuk semua. Kemudian sum atau dijumlahkan keseluruhannya nilai ini. Kemudian ketidakpastian bakunya, ketidakpastian baku gabungan UUT dapatkan dari nilai SKRT itu apa? Akar ya, akar dari sum ini tadi. Kemudian derajat kebebasan efektifnya ini diabaikan aja. Kemudian faktor cakupan pada tingkat kepercayaan 95% ini 2. Kemudian ketidakpastian bentangan atau UX 95 itu berarti rumusnya ini. Berarti N91 atau ketidakpastian baku gabungan dikali dengan N93 atau ketidakpastian baku gabungan dikali dengan faktor cakupan pada tingkat 95%. Didapatkan apa itu namanya nilai 0,07 bar untuk titik 0 bar. Dan ini nilai 0,07 ini masuk ke ini tabel yang Asymptote yang ini. Nah, ini N94. Coba lihat N94. Nah, yang ini. Betul kan, teman-teman? Nah, kayak gitu. Jadi, teman-teman sudah mendapatkan nilai Asymptote untuk nilai ke apa namanya itu 0% atau 0 bar. Kemudian untuk nilai 70 yang ini dan seterusnya bisa teman-teman kerjakan sendiri dengan
apa itu referensi yang titik 0 bar. Sama seperti tadi pengerjaannya kayak gitu ya teman-teman. Mungkin untuk tutorialnya sekian. Ini dihapus aja teman-teman ya karena nggak ada ini ya. Nggak diabaikan aja itu. Nah, di ini nilai N113 untuk yang 70 coba dicek 0,08 ya dapatnya. Ini berapa? Berarti nah nih 0,084 N113 kayak gitu ya teman-teman dan sampai titik ke 100% atau 700 bar. Yang ini ketidakpastian bentangannya 0,09 didapatkannya di mana ini juga masuk atau terkoneksi dengan tabel yang di sini. Nih, N284. Betul nggak N284? Nih, N284. Oke, betul ya. Jadi itu untuk tutorial pengerjaan pengolahan data yang bisa teman-teman kerjakan secara berkelompok ataupun individu. Yang penting datanya sudah ada di masing-masing kelompok. Tinggal teman-teman mulai pengolahan data sesuaikan dengan yang telah saya eh, jelaskan ini dan teman-teman kerjakan dengan maksimal. Maksudnya itu ya sesuai dengan apa yang diharapkan outputnya gitu dengan indikator tiga ini tadi yaitu equipment reading, koreksi, dan uncertainty. Mungkin untuk penjelasannya sekian untuk penjelasan untuk yang pengolahan data di laporan praktikumnya nanti saya informasikan kembali. Ini pengolahan data yang di Excel ya. Nanti yang di apa namanya itu lapraknya nanti ditulis ada satu contoh satu sampel data gitu. Misal data titik ke 70 bar gitu. Nah, teman-teman tinggal tulisin tuh gimana rata-ratanya, kemudian gimana nilai ya apa namanya defisit titik nol, defisit resolusi, repeat dan repetitivity dan lain-lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.